Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Ibu dan Bapak Guru hari ini dapat menghadiri kegiatan pemaparan materi tentang diseminasi akan dipaparkan oleh Ibu Dewi Sintawati. Sebelumnya saya akan memberitahu susunan acaranya terlebih dahulu. Yang pertama itu ada pembukaan, yang kedua pemaparan materi, yang ketiga penutupan. Untuk mempersingkat waktu, kita panggil CGP kita Ibu Dewi Sintawati. Silakan Ibu Dewi. Baik, terima kasih Bu Ana atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SDN Cemplang, Ibu Teguh Diah Hertriani Nurul SPD, yang saya hormati Ibu dan Bapak Guru SDN Cemplang. Terima kasih banyak sebelumnya atas waktunya yang sudah mau dan berkenan hadir di acara diseminasi penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif aksi nyata modul 1.4 oleh Dewi Sintawati CGP Angkatan 8 SDN Cemplang Kota Bogor. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat walafiat kepada kita sehingga kita bisa hadir di acara pada siang hari ini. Sholawat teriring salam tak lupa tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Ibu Bapak, mohon izin saya untuk menyebarkan pemahaman dan pengalaman tentang budaya positif ini. Di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui Ibu dan Bapak. Hanya di sini saya akan memenuhi tugas aksi nyata saya di modul 1.4 ini tentang budaya positif. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada para guru hebat SDN Cemplang. Mari kita bekerja sama, berkolaborasi demi mewujudkan disiplin positif di sekolah ini untuk perubahan pendidikan ke arah yang lebih baik. Susunan acara tadi sudah disampaikan. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada pemaparan materi, dan yang ketiga ada penutupan. Baik, sebelum ke konsep utama modul budaya positif ini, mari kita bersama-sama bersemangat dulu ya, pakai semangat pagi karena sudah luar biasa, cukup melelahkan hari ini. Siap Ibu Bapak, masih ingat dengan semangat pagi kita sebagai guru SDN Cemplang? Masih siap. Baik, sama-sama ya. Semangat pagi, 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 pagi. Iha, iha, iha. Yes, oke, terima kasih Ibu Bapak. Pada kesempatan kali ini di konsep utama modul budaya positif ada 7 yang harus saya sampaikan. Yang pertama ada paradigma belajar, yang kedua ada disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh tentang segitiga restitusi. Nah, di sini yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Sebelumnya saya ingin mengajak Ibu dan Bapak untuk melakukan sebuah kegiatan cobalah buka. Di sini Ibu Bapak akan mengepalkan tangan dan membayangkan ada sesuatu yang berharga di kepalan tangan kita. Ibu dan Bapak perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Ibu dan Bapak. Apa yang nanti akan dilakukan ketika ada teman yang membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan mungkin menawarkan Ibu Bapak uang agar Ibu Bapak bersedia membuka kepalan tangan. Coba yuk sama-sama kita kepalkan tangan. Misalnya saya membujuk Ibu, Ibu buka dong kepalan tangan Ibu. Apakah Ibu mau membuka? Oh, tidak mau dibuka. Saya memarahi Ibu. Apakah Ibu mau membuka?
Tidak juga dibuka. Saya akan menggoda ibu. Bu, ayo dong bu, buka dong bu kepalan tangannya. Apakah ibu mau membuka? Tidak juga. Bu, saya punya uang nih bu. Ibu mau nggak membuka kepalan tangan ibu? Enggak, tetap. Oke. Di sini ibu tidak mau membuka ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini ada pertanyaan. Ibu, tadi ibu kan nggak mau membuka ya bu ya. Mengapa bu, ibu tidak mau membuka kepalan tangan ibu? Karena kan tadi Bu Dewi nggak nanya apakah isi kepalan tangan saya. Oke, siap. Karena tidak nanya saya hanya isi kepalan tangan ibu itu apa. Nah, sekarang sesungguhnya siapa sih bu yang pegang kendali atau kontrol untuk membuka kepalan tangan itu? Oh, ibu mau membuka atau mau menutup? Siapa bu yang memegang kendalinya? Diri kita sendiri. Oke, siap. Yang membuka atau menutup itu ada di diri kita. Kontrol diri. Kita mempunyai kontrol untuk diri sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol diri kita. Ya bu ya, seperti itu mungkin ya bu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ibu bapak, di sini tadi kita sudah bercakap-cakap ya sedikit, ada tadi ice breaking tentang cobalah buka di kepala tangan. Nah, di sini kita meluruskan miskonsepsi tentang makna kontrol itu sendiri. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, di sini kita sering berilusi guru itu mengontrol murid. Sebetulnya pada dasarnya guru itu tidak bisa mengontrol murid. Seperti tadi kepala tangan. Setiap orang mempunyai kontrol untuk dirinya sendiri. Murid juga sama seperti itu. Kita tidak bisa memaksa murid untuk jadi seperti apa yang kita inginkan. Jadi itu hanya sebuah ilusi. Di sini miskonsepsi yang salah tentang kontrol itu sendiri. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif atau berupa bujukan di sini efektif dan bermanfaat. Seperti misalnya kita membujuk murid. Murid itu kamu harus gini ya nak, kamu harus seperti ini ya nak. Kita membujuk, kita berilusi bahwa sebuah itu efektif dan bermanfaat. Ternyata itu tidak efektif. Karena itu bersifat sementara. Ketika kita membujuk mungkin murid akan menurut. Tapi lama-lama ketika dia merasa kontrolnya ada di diri saya, dia tidak akan menurut lagi kepada kita. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, kita sering berpikir, kita tuh mengkritik anak, membuat anak merasa bersalah itu akan menguatkan karakter. Di sini tidak. Dengan membuat anak merasa bersalah itu akan membekas ke dirinya justru, bukan menguatkan karakternya. Misalnya ketika anak membuat kesalahan, kita bilang, nah kamu gak kasihan ya sama bu guru, kamu kok melakukan itu, nanti bu guru ditegur loh sama ibu kepala sekolah. Nah, si anak justru akan merasa bersalah pada dirinya. Hal itu akan terus membekas di dalam dirinya. Bahkan saya sempat dalam pendidikan CGP ini, ketika itu ada tugas untuk menceritakan peristiwa yang pernah dialami beberapa tahun silam. Peristiwa itu terjadi 20 tahun lalu saya alami, tapi sampai detik ini masih sangat membekas di saya. Nah, itulah pembuat merasa bersalah itu tidak akan hilang. Makanya kita harus merubah miskonsepsi ini ya. Yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah, kadang kita sering berilusi, orang dewasa itu bisa loh maksa anak-anak. Anak-anak itu bisa dipaksa oleh guru. Itu yang harus kita betulkan di sini. Selanjutnya, nah di sini saatnya yuk kita merubah paradigma kita. Yang tadinya kita berpikiran paradigma kita itu stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol. Yang mana sih paradigma stimulus respon itu? Yang pertama itu kita menganggap bahwa semua orang itu melihat hal yang sama. Contohnya peserta didik. Peserta didik itu melihat hal yang sama, cara belajar mereka sama, karakter mereka itu sama. Itu tidak ya. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tidak menutup kemungkinan di setiap sekolah, setiap kita mengajar pasti ada perilaku buruk dari seorang anak.
Di sini di paradigma stimulus respon, oh perilaku buruk itu ternyata sebuah kesalahan katanya. Yang kedua, orang lain bisa mengontrol saya. Jadi orang lain bisa tuh mengontrol saya, bukan diri saya yang mengontrol saya. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Oh, kita bisa paksa anak nih. Ketika anak melanggar peraturan, kita membujuknya. Oh, bujukan kita gagal. Yaudah deh, kita paksa aja misalnya. Lalu model berpikir itu menang kalah. Ketika si anak melakukan kesalahan, kita menghukumnya, kita menganggap diri kita menang, si anak kalah. Nah, ini paradigma stimulus respon yang mungkin selama ini sering dijadikan paradigma oleh kita. Nah, yuk saatnya kita berubah ke pendekatan teori kontrol, di mana setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Setiap anak tidak sama. Setiap anak mempunyai karakternya sendiri-sendiri. Mereka unik. Oh, ini ada yang anak kurang baik. Itu memang karakternya. Kenapa dia bisa bersikap seperti itu? Lalu semua perilaku memiliki tujuan. Nah, kita tidak boleh mencas anak, oh kamu salah. Kita harus lihat lagi, kenapa ya si anak ini sampai melakukan hal itu? Apa sih tujuannya? Setiap perilaku yang dilakukan oleh seseorang itu ada tujuannya. Selanjutnya, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Jadi di pendekatan teori kontrol ini, sayalah yang mengontrol diri saya, bukan orang lain yang mengontrol saya. Selanjutnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ada kolaborasi antara guru dan siswa ketika mereka melakukan kesalahan, bukan memunculkan paksaan dan bujukan kepada anak. Selanjutnya, model berpikir menang-menang. Nah, di sini si gurunya menang, murid juga menang. Jadi jangan sampai oh guru menang nih, murid kalah. Ketika guru tidak bisa mengatasi murid, oh murid yang menang, guru yang kalah. Tidak. Di pendekatan teori kontrol ini kita akan berpikir menang-menang. Untuk lebih jelasnya nanti ada saya jelaskan di materi selanjutnya. Baik, di sini ada sedikit kata-kata dari Stephen dalam Principle Central Leadership tahun 1991. Beliau mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realistis. Jadi sudah saatnya mungkin Ibu Bapak ya, kita merubah dari paradigma stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol. Nah, selanjutnya poin yang kedua yaitu tentang disiplin positif. Ibu Bapak mungkin di sini ada yang tahu apa sih arti kata disiplin itu? Ada? Disiplin apa ya? Disiplin itu biasanya berhubungan dengan apa ya? Waktu. Betul. Apalagi Bu? Pekerjaan. Apalagi Bu? Perilaku. Ya, apalagi aturan. Biasanya disiplin itu tentang aturan. Kita lihat. Nah, biasanya kita menghubungkan disiplin itu dengan tata tertib ya Ibu Bapak ya. Tata tertib, teratur, kepatuhan pada aturan, itu disiplin. Disiplin itu berhubungan dengan ketidaknyamanan dan hukuman. Ketika si anak melanggar apa yang sudah kita tetapkan, aturan yang sudah kita buat, anak tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Karena dia merasa, oh saya melanggar nih, pasti nih saya dapat hukuman. Itu makna dari disiplin yang ini. Nah sekarang kalau disiplin positif itu di sini punya tujuan, yaitu menanamkan motivasi pada murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi ketika kita menerapkan disiplin positif, anak-anak ini mempercayai di dalam dirinya
ada motivasi intrinsik di dalam. Jadi motivasi yang akan kita munculkan ini intrinsik dari hati si anak itu sendiri, dari dalam diri anak, sehingga ketika mereka berhadapan dengan kata disiplin ini, mereka akan menghargainya dengan sendiri tanpa kita paksa. Seperti itu. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Jadi ketika ada suatu peraturan, tapi peraturan itu kita wujudkan dalam suatu nilai-nilai yang mereka percaya, dan mereka itu timbul motivasi dari dalam dirinya, mereka akan mempercayainya sendiri tanpa kita paksa. Jadi di sini hukuman dan paksaan itu seharusnya tidak kita lakukan. Itu. Selanjutnya, nah, disiplin positif di sini yang dimaksud adalah disiplin tentang diri. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan akan bermakna. Karena namanya juga disiplin diri, dari dalam diri sendiri munculnya, sehingga dia akan menemukan hal yang bermakna tanpa adanya paksaan dari luar atau dari motivasi eksternalnya. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana sih cara mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, sebagai pendidik, kita itu mempunyai tujuan, yaitu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dari dalam dirinya, bukan motivasi ekstrinsik. Nah, di sini nilai-nilai kebijakan atau nilai-nilai universal yang mungkin bisa kita terapkan ke anak, yaitu tentang nilai profil pelajar Pancasila. Di sini ada 6 dimensi. Dimensi pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, mandiri. Nah, yang ketiga yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ketika seorang mempunyai perilaku, dia itu ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman berhubungan dengan disiplin tadi. Ada disiplin nih, ada peraturan, dia akan hindari ketidaknyamanan itu, akan menghindari hukuman. Makanya dia membiarkan dirinya dikontrol oleh guru. Ya, itu motivasi eksternal. Hal itu tidak akan bertahan lama. Paksaan itu tidak akan bertahan lama dalam jangka pendek. Ketika kita sudah tidak memberikan peraturan lagi, anak ya sudah deh, bu guru udah nggak ngasih peraturan lagi, ya sudah, dibiarkan begitu saja, tidak ada makna. Karena ini motivasi eksternal dari luar. Si anak hanya menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman saja. Yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya datang tepat waktu nih. Kenapa ya datang tepat waktu? Karena saya ingin mendapat penghargaan dari ibu guru. Kamu hebat ya, kamu sudah bisa datang tepat waktu nih. Dia dapat penghargaan, dia senang. Itu motivasi eksternal dari luar, jadi tidak akan membekas. Ketika si guru sudah tidak memberikan penghargaan lagi, ya sudah, anak itu ya udah deh, bu guru nggak ngasih saya penghargaan lagi, udah, saya nggak akan datang tepat waktu misalnya. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, tujuan dari motivasi ini yang ini, motivasi internal dari dalam diri anak sendiri munculnya, sehingga dia dapat menghargai dirinya sendiri dan mempercayai nilai-nilai yang ada dalam sebuah keyakinannya.
Nah, di sini yang kedua dalam motivasi perilaku manusia itu ada penghargaan dan hukuman. Ini sangat menggelitik sekali buat saya. Sangat lumayan memecut saya ya ketika saya belajar modul ini. Di sini ada hukuman dan penghargaan. Oh, ternyata hukuman itu identitas gagal. Makanya tidak boleh kita lakukan. Kenapa hukuman itu menjadi identitas gagal? Karena di sana ada sesuatu yang menyakitkan yang nantinya akan terjadi. Si anak ketika melakukan pelanggaran, dia dihukum. Itu akan menyakitkan bagi anak tanpa kita sadari. Dan itu akan lama terasa olehnya karena memori anak masih sangat kuat ya, sehingga membekas. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Nah, di sini anak menjadi tidak nyaman dengan hukuman itu, akan terus diingat olehnya. Selanjutnya, korban mendapatkan keadilan. Ya, korban mendapat keadilan, tapi di sini nanti akan ada menang kalah. Murid atau anak akan tersakiti. Nah, karena hukuman itu kan jenisnya banyak ya. Ada yang fisik biasanya tuh ya, tapi tetap mau fisik ataupun yang lainnya tetap akan membekas. Nah, di sini ada identitas sukses dari disiplin itu sendiri. Yang pertama ada yang namanya konsekuensi yang didapatkan dari tadi mungkin ya kesepakatan kelas yang sering kita buat di awal tahun pembelajaran. Dan yang kedua ada restitusi. Nah, di dalam konsekuensi itu sesuatu itu harus terjadi. Misalnya ketika anak melanggar, oh kamu tidak pakai sepatu warna hitam pada saat upacara, dipisahkan dengan anak yang lain. Itu kita sebelumnya sudah ada kesepakatan dengan anak. Itu konsekuensi jatuhnya. Nah, yang kedua tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Mereka merasa tidak nyaman ketika harus dipisahkan dari murid yang lain. Lalu korban bisa diabaikan. Jadi tidak harus si korban itu mendapatkan keadilan. Yang selanjutnya murid dibuat tidak nyaman. Tetap ya, di konsekuensi ini murid merasa tidak nyaman walaupun sudah mereka sepakati. Oh, kalau tidak pakai sepatu warna hitam itu dirinya bisa ya sama teman-teman yang upacaranya seragamnya lengkap. Oh, kalau datang terlambat itu harus apa ya gitu kan, sudah ada kesepakatannya dengan guru-guru dan anaknya. Tapi tetap ini masih tidak nyaman. Nah, mana yang bisa kita lakukan? Nah, yang ini disiplin tentang restitusi. Restitusi merupakan sebuah pilihan. Jadi anak dan guru itu bisa memilih bersama-sama, bergerak bersama. Tidak hanya dari pihak guru saja, tapi murid juga ikut menentukan pilihan ini. Yang kedua, menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Si murid akan dikuatkan dalam jangka waktu panjang karena sudah muncul motivasi internal dari dalam dirinya. Yang kedua, korban mendapatkan ganti, ada gantinya, ya. Yang ketiga, murid akan mendapatkan penguatan. Jadi ketika murid itu bersalah, dia akan dikuatkan dan bisa kembali ke kelompoknya, ke kelasnya tanpa merasa gagal gitu. Selanjutnya, dihukum oleh penghargaan. Nah, di sini Alfikon dia mengatakan saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan agar mereka melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah, jadi ketika kita ngasih penghargaan ke anak, kita sudah berasumsi sendiri, ini anak pasti nggak bisa nih melakukannya. Ini anak pasti nggak mau nih melakukannya kalau kita tidak kasih penghargaan. Makanya kita kasih penghargaan. Padahal di hukum penghargaan itu bisa masuk ke hukuman ya. Nah, di sini mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara
mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi penghargaan itu ternyata merupakan hukuman. Saya juga sangat kaget ya ketika mendapatkan materi ini. Oh, penghargaan itu hukuman ya. Mari kita kupas lebih dalam. Nah, di sini ada dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan di awal, dihukum oleh penghargaan dalam jangka pendek dan panjang. Ketika anak-anak dikasih penghargaan, pertama, oh dia senang, dia melakukan lagi. Tapi itu jangka pendek saja. Ketika penghargaannya sudah selesai, oh udah, gak usah melakukan itu lagi. Terus sekarang bu guru nggak ngasih penghargaan lagi ke saya, nggak ngasih hadiah lagi ke saya, misalnya seperti itu. Oh, penghargaan itu ternyata tidak efektif. Lalu penghargaan itu merusak hubungan. Kenapa ya penghargaan bisa merusak hubungan? Di sini ketika seorang anak misalnya mendapatkan juara pertama, diumumkan di kelas, anak ini mendapat juara pertama, dapat piala misalnya. Nah, anak yang mendapat juara kedua tentunya akan merasa iri. Terkadang ada rasa seperti itu, iri ke si itu. Nah, itu akan merusak hubungan antara mereka. Itu penghargaan ternyata bisa merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Di mana penghargaan itu dikatakan mengurangi ketepatan? Ketika kita memberikan penghargaan kepada anak misalnya yang akan menyelesaikan pekerjaan proyeknya. Oh, anak nih yang menyelesaikan duluan, dia akan mendapatkan hadiah misalnya. Nah, anak akan balap-balapan untuk menyelesaikan. Akhirnya apa yang mereka lakukan itu akan mengurangi ketepatan kerjanya. Hasil yang mereka lakukan yang penting aku mah cepat. Kalau cepat kan dapat hadiah. Tidak peduli dengan yang kualitas dan ketepatannya. Nggak peduli mau benar mau enggak, yang penting cepat. Kan kata bu guru yang cepat dapat hadiah itu. Lalu penghargaan mematikan kreativitas dan penghargaan itu menghukum. Di mana penghargaan itu menghukum? Ya tadi ketika anak disebutkan, oh saya itu juara nih, yang lain nggak juara. Yang tidak juara akan merasa udahlah, saya nggak akan berusaha lagi. Toh ketika kemarin padahal saya berusaha keras, tapi saya tidak dapat juara. Udah saya mah nggak akan berusaha lagi. Lebih baik begini aja. Itu penghargaan yang menghukum. Selanjutnya, nah ini restitusi. Restitusi itu sebuah pendekatan untuk mencapai disiplin positif. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari sebuah kesalahan. Jadi ketika anak bermasalah, bukan harus dia tebus kesalahannya, tidak, tapi harus diperbaiki kesalahannya, bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan antara yang berseteru bisa diperbaiki lewat restitusi. Nah, restitusi ini merupakan tawaran, bukan paksaan. Jadi akan ditawarkan kepada anak, bukan dipaksa. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Seperti yang selalu disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara dalam filosofinya. Kita itu seorang guru. Kita itu tugasnya menuntun tumbuh kembangnya anak agar mendapatkan kebahagiaan baik di lingkungannya atau di masyarakat. Itu tugas kita menuntun. Tugas kita sebagai guru itu seperti petani, layaknya petani yang menanam padi. Nggak bisa kita tanam padi, tiba-tiba kita pengen padinya jadi jagung. Kita nanam padi ya kita tanam. Kita hanya bisa merawat tumbuh kembangnya padi dengan cara memberi air, memberi pupuk, seperti itu. Kita nggak bisa berharap padi itu tumbuh jadi jagung. Oh, nanamnya padi pengen tumbuhnya jagung. Oh, anak ini nggak bisa nih, minat dan bakatnya bukan di seni, dipaksa sama kita, ya tidak akan bisa. Seperti itu. Lalu restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, di sini sebetulnya anak itu
melakukan sesuatu itu karena apa sih? Pasti ada tujuannya. Tidak mungkin tidak ada tujuan. Ketika anak melakukan kesalahan, jangan sampai kamu salah, kamu harus dihukum, kamu harus seperti ini. Tidak. Kita harus mencari dulu anak itu sedang apa sih, tujuannya itu apa sih dia melakukan itu, kebutuhan apa yang sedang dia ingin penuhi ketika dia melakukan hal tersebut. Selanjutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi ketika kita melakukan restitusi terhadap diri kita sendiri, itulah hal yang paling baik, karena itu akan lebih bermakna untuk anak. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi fokusnya pada karakter, bukan tindakan, bukan hukuman. Selanjutnya, restitusi itu menguatkan. Restitusi fokus pada solusi, jadi cari solusi, bukan senang memberikan hukuman, tapi mencari solusi terbaik agar anak menyadari kesalahannya itu apa. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika anak sudah berbuat salah, dia tidak merasa malu, dia tidak dipermalukan di depan murid-muridnya, tapi dia dikuatkan agar bisa kembali ke kelompoknya, sehingga dia menyadari, punya motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Oh, saya salah, yang saya lakukan itu ternyata tidak benar, harusnya saya seperti ini. Itu tujuan restitusi. Selanjutnya yang keempat yaitu kebutuhan dasar. Nah, ibu bapak, ketika seorang anak melakukan sesuatu kesalahan, sebetulnya dia sedang mencari kebutuhannya. Kebutuhan dasar manusia di sini ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ini semuanya butuh ya, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan. Itu mungkin kebutuhan umum yang semua orang harus bisa memenuhinya. Nah, yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Nah, di sini biasanya anak, saya pernah mengalami ya, suka sengaja melakukan kesalahan. Kenapa? Karena dia mencari perhatian, mencari kasih sayang, karena dia kurang kasih sayang. Nah, ketika anak melakukan kesalahan tersebut, kita ajak berdiskusi pakai restitusi yang tadi. Tidak langsung menjas anak, kamu salah, bu guru hukum kamu seperti ini. Tidak. Justru anak itu sedang memenuhi kebutuhannya. Dia butuh kasih sayang dan butuh diterima. Terkadang ada anak yang pendiam atau ada anak yang dikategorikan nakal mungkin, karena mungkin dia sedang mencari kasih sayang dan ingin diterima sama teman-temannya, ingin banyak temannya, tapi melakukan caranya dengan cara yang kurang tepat, seperti itu. Lalu ada juga kebutuhan untuk penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengar dan memiliki rasa harga diri. Jadi dia tuh ingin diaku. Oh, saya melakukan ini, saya ingin diakui nih sama teman-teman. Oh, saya tuh hebat. Misalnya anak mendapatkan nilai besar, dia ngejek ke temennya yang dapat nilai kecil, akhirnya berantem aja. Nah, itu anak butuh pengakuan atas penguasaan. Dia merasa dirinya hebat, ingin diakui, makanya dia melakukan kesalahan. Selanjutnya, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Misalnya saja ketika di kelas, anak itu lempar-lempar kertas saat kita sedang menerangkan. Tentunya itu kesalahan, mengganggu temannya. Kenapa? Oh, mungkin dia butuh kebebasan. Kadang anak suka ada yang bicara, kalau anak kelas rendah bicara langsung ya, bu bosan bu, belajarnya gitu-gitu terus, saya bosan. Mungkin dia butuh kebebasan. Jadi kesalahan itu dia lakukan karena untuk mendapatkan sebuah kebebasan. Selanjutnya, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Misalnya saat istirahat,
anak-anak main bola. Dulu ketika saya belum dapat ilmu ini, anak-anak main bola kita teriak-teriak, jangan main bola di lapangan, kamu harusnya istirahat. Tapi setelah saya mendapatkan, ternyata iya ya, mungkin anak itu butuh kebutuhan akan kesenangan ini. Dengan bermain dia merasa senang. Kadang anak kejar-kejaran sampai tidak bisa kita kendalikan. Itu anak sedang memenuhi kebutuhannya, yaitu kebutuhan akan rasa senang dalam dirinya. Mungkin di rumah dia tidak menemukan itu, makanya dia melakukan di sekolah. Inilah 5 kebutuhan yang mungkin terkadang dijadikan anak sebagai suatu hal-hal yang positif, hal-hal yang negatif. Sebetulnya segala sesuatu yang mereka lakukan itu mereka sedang mencoba memenuhi kebutuhan ini, Bapak. Saya tuh punya kebutuhan, tapi terkadang belum terpenuhi. Nah, di sini tugas kita tidak langsung memberikan mereka hukuman. Kita bisa melakukannya dengan cara segitiga restitusi yang nanti di bab terakhir akan saya bahas. Di sini jadi ya, anak-anak, ternyata mereka itu punya tujuan melakukan sesuatu, tidak sekadar semata-mata melakukan ini, tapi ada tujuannya. Seperti itu. Lalu, nah di sini yang kelima yaitu tentang posisi kontrol restitusi. Di sini terdapat 5 posisi kontrol guru, Ibu Bapak. Di sini ada penghukum. Nah, mungkin bisa sambil dicermati, bisa sambil merefleksikan diri kita ada di posisi mana ya. Ketika kita mungkin pernah melakukan kesalahan, kita perbaiki mulai sekarang. Yang pertama itu penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Seorang guru yang mempunyai posisi kontrol penghukum biasanya wajahnya garang, matanya melotot sambil nunjuk-nunjuk. Nah, itu membuat anak tidak nyaman. Posisi penghukum ini adalah posisi dalam identitas gagal. Jadi sebaiknya dihindari ketika kita masih ada di kita posisi kontrol guru yang seperti ini, karena ini akan membekas kepada anak, tidak akan lupa sampai kapanpun, akan selalu diingat. Contohnya mungkin kita kan dulu nggak langsung jadi guru ya Ibu Bapak ya, kita mengalami SD, SMP, SMA. Ketika kita dulu berpendidikan di SD, mengenyam pendidikan di SD, mungkin ingat, dulu pernah dihukum sama si ibu ini nih, ingat nih sampai sekarang. Dulu pernah dicubit, dulu pernah dipukul, dilempar pakai penghapus misalnya, kan itu akan terus membekas. Seperti saya kemarin contohnya ketika suruh menceritakan peristiwa negatif dan positif yang saya alami ketika saya duduk di sekolah dasar, ingat, oh iya 20 tahun lebih, tapi saya masih ingat perlakuan seorang guru kepada saya seperti apa. Jadi yuk kita sama-sama menghapus posisi kontrol guru sebagai penghukum mungkin mulai sekarang ya. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau jadi rendah diri si anaknya. Contohnya tadi sudah saya contohkan ya. Nah, kamu kok melakukan ini sih? Kalau kamu tidak menaati peraturan, ibu dimarahi loh sama kepala sekolah. Aduh, ibu nanti bakalan dipecat nih sama kepala sekolah. Gimana? Kamu gak kasihan ya sama bu guru? Nah, itu ketika kita berbicara seperti itu dalam keadaan ini, anak-anak akan merasa bersalah pada dirinya, sehingga dia akan rendah diri. Dia akan terus-terus terpikir. Akhirnya dia akan terus-terusan dalam rasa bersalahnya. Itu sebaiknya tidak kita lakukan. Selanjutnya, guru itu sebagai teman. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, di sini misalnya anak melakukan kesalahan nih. Kamu kok terlambat datang sekolah? Ya bu, saya tadi bangun kesiangan.
Ya sudah, sekarang duduk aja, nggak apa-apa sekarang. Nanti jangan gitu lagi ya, sambil tertawa misalnya ke anaknya. Nah ini posisi guru sebagai teman. Tapi terkadang nanti anaknya malah berpikir, tenang nanti juga dibela tuh sama si ibu itu. Ibu itu kan baik, nanti dibela, biar aja besok saya terlambat lagi, nanti juga dibelain lagi, kata si ibu juga nggak apa-apa, saya nggak pernah diapa-apain. Itu posisi sebagai teman. Nah di sini ada posisi sebagai pemantau. Nah seharusnya kita tuh ada di minimal ada di posisi ini. Posisi pemantau itu berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Misalnya ketika si anak datang terlambat, ditanya, "Nah, kamu datang terlambat?" "Iya Bu, saya bangun kesiangan." "Kenapa bisa kesiangan?" "Semalam saya main game Bu, sampai larut dan akhirnya bangun kesiangan." "Kamu tahu kan konsekuensinya apa?" "Tahu Bu." "Kesepakatan apa yang pernah kita buat? Kalau terlambat harus nulis Bu 5 halaman misalnya." Nah itu posisi guru sebagai pemantau. Jadi ada konsekuensi di sana, dia memantau muridnya. Lalu ada sebagai manajer. Nah ini posisi yang sangat ideal sekali. Dan mungkin memang butuh proses untuk kita bisa ada di posisi ini. Posisi manajer itu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, di posisi manajer ini akan berhubungan dengan kegiatan segitiga restitusi. Nah, nanti akan kita lakukan. Di mana ketika murid misalnya melakukan kesalahan, misalnya dia berantem dengan temannya, kita panggil, "Nah, kamu kenapa? Bu guru dengar kamu berantem ya sama temanmu." "Iya Bu." "Kenapa kamu berantem?" "Habis Bu, misalnya dia meledek saya, meledek orang tua." Kita tidak langsung menyalahkan dia, kita menstabilkan situasinya dulu. "Oh, wajar sih kalau kamu seperti itu. Kalau bu guru juga diledek seperti itu pasti marah. Tapi kamu tahu nggak kesalahan apa sih yang kamu buat?" Kita balikan lagi ke dia. Kalau kata dia, "Iya Bu, saya tidak menghormati teman Bu, tidak menghargai teman." "Iya betul, kamu tidak menghargai teman." Balikan lagi, harusnya kamu apa ya yang bisa kamu lakukan nih supaya kamu tidak melakukan hal itu lagi? "Bu, harusnya saya bisa sabar." Kan itu muncul dari dalam diri anaknya sendiri. "Harusnya saya bisa sabar ya Bu ya. Harusnya saya tidak melakukan itu ya Bu." "Iya betul." Kita kuatkan di situ. Harusnya kamu bersabar. Jangan langsung marah. Tapi udah bagus kamu tidak main pukul teman gitu ya. Nah jadi anak bisa mempertanggungjawabkan. Lalu sekarang apa yang akan kamu lakukan? "Bu, aku akan minta maaf Bu sama teman aku. Dan aku tidak akan melakukan kesalahan itu lagi." Nah di situ posisi manajer. Jadi kita bisa memposisikan kita mencari solusi bersama anak-anak yang terbaik dan muncul dari dalam dirinya tanpa kita paksa. "Kamu sudah salah, kamu harus ini, kamu harus itu, hukuman kamu ini." Nah itu justru tidak akan menang. Malah anak akan menjadi tersakiti, merasa malu, dan mungkin akan timbul dendam di hatinya. Kita kan tidak pernah tahu ya perasaan seseorang itu seperti apa. Anak juga sama, punya perasaan, punya kebutuhan yang dia penuhi. Seperti itu. Lalu, nah di sini posisi kontrol restitusi yang tadinya ada identitas gagal, yang tadi penghukum dan pembuat merasa bersalah itu ada di identitas gagal. Lalu ada di identitas sukses itu kita sebagai teman dan pemantau itu perilaku kontrol positif. Nah kalau kontrol dirinya ada di posisi manajer. Lanjut, yang keenam yaitu keyakinan kelas. Apa sih itu keyakinan? Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu keyakinan itu apa? Keyakinan itu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama.
Jadi mungkin Bapak Ibu selalu buat ya kesepakatan kelas ya di awal tahun pembelajaran. Sepakat kan sama anak? Ada peraturan, ada keyakinan. Mungkin ada yang tahu bedanya peraturan dan keyakinan, Ibu? Peraturan itu apa? Keyakinan itu apa? Kalau peraturan apa ya? Sesuatu. Iya betul Ibu, sesuatu yang harus ditaati ya Bu. Terkadang di situ kalau kita melanggar harus ada apa Bu? Dihukum ya Bu, tidak nyaman dihukum. Nah kalau keyakinan itu tadi memuat nilai-nilai universal, nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang tadi. Nah di sini disepakati sama anak-anak. Keyakinan kelas ini muncul ketika kita membuat kesepakatan kelas. Dalam keyakinan ini di sini kan ada tersirat dan tersurat. Mau dia suku mana, agama apa, tetap semuanya harus yakin dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat di kelasnya. Di sini, nah dalam membentuk sebuah keyakinan kelas, di sini yang pertama itu keyakinan kelas itu sifatnya abstrak daripada peraturan ya. Peraturan kan tertulis terlihat jelas ya, yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Jadi dalam keyakinan kelas tidak ada kata-kata negatif ya. Misalnya jangan datang terlambat. Nah itu kan peraturan kelas. Kalau di dalam keyakinan kelas itu kata-katanya positif. Jangan datang terlambat. Diganti menjadi positifnya seperti apa? Datang tepat waktu, betul sekali. Datang tepat waktu. Jadi nggak ada kata-kata jangan tuh nggak ada. Lalu pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif yang tadi. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi ketika anak datang tepat waktu, berarti dimensi nilai keyakinannya berupa nilai disiplin, betul Ibu, nilai disiplin. Jadi supaya mudah anak mengingatnya. Misalnya tidak membuang sampah di kelas. Nilai keyakinan kelasnya adalah kebersihan, seperti itu. Jadi tidak banyak-banyaknya. Baik, selanjutnya semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi semuanya ikut terlibat Ibu Bapak. Saya mempraktekkan di kelas 2, walaupun mungkin kelas 2 itu masih sulit ya, karena anak-anaknya masih kecil-kecil. Tapi ternyata ketika saya praktekkan bisa juga. Mereka tahu, Bu Guru jangan bawa HP, Bu Guru nggak boleh buang sampah ke kolong ya Bu. Nah kata-kata sederhana mereka itu kita bisa buat jadi sebuah kesepakatan. Yang tadinya memang kata-katanya itu negatif, Bu jangan telat ya Bu, Bu jangan nyontek. Nah itu bisa kita buat lebih positif dan kita jadikan sebuah keyakinan kelas. Insya Allah semua kelas dari rentang 1 sampai 6 itu bisa membuat keyakinan kelas ini. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah jadi terus dipantau keyakinan kelas ini. Ketika ada satu keyakinan kelas yang memang belum ada dan anak melanggar, misalnya melanggar sesuatu, oh anak nih ada yang bertengkar, di situ kita belum menuliskan keyakinan kelas saling menghargai dan menghormati. Kita bisa tambahkan di keyakinan kelas yang kita buat, saling menghargai dan menghormati orang lain, seperti itu. Nah, di sini yang ketujuh Ibu Bapak, yang terakhir tentang segitiga restitusi. Kita saksikan video dulu ya. Bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosling.
berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pengarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menemukan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang
tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menaikkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat.
Baik Ibu dan Bapak, tadi kita sama-sama sudah menyaksikan video tentang segitiga restitusi, di mana di situ ada suatu permasalahan yang diselesaikan menggunakan 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Nah, di sini tahapannya itu yang pertama menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah itu semua perilaku pasti ada alasannya, pasti ada tujuannya. Tidak semata-mata anak melakukan suatu tindakan itu tanpa sebuah alasan atau tujuan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Tadi keyakinan kelas yang kita buat di awal itu, kita harus pikirkan matang-matang. Kira-kira nanti kesalahan apa nih yang akan anak perbuat, kita harus buat keyakinan kelasnya. Sehingga ketika anak melakukan sebuah kesalahan, kita hubungkan dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Anak akan menyadari sendiri, akan mempunyai motivasi internal dari dalam dirinya, sehingga dia akan mempertanggungjawabkan dan menemukan solusinya sendiri dengan penuh tanggung jawab. Oke, selanjutnya. Nah, di sini tadi sudah dijelaskannya jelas sekali dalam video. Ketika menstabilkan identitas itu merupakan bagian dasar untuk mengubah identitas anak yang tadinya identitas gagal karena dia telah melakukan kesalahan menjadi identitas sukses. Di sini validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan itu dilakukan dengan suatu tujuan. Tadi kita tidak langsung mencas anak kamu salah. Tadi ada kata-kata dari gurunya, Bapak juga pasti akan melakukan hal yang sama seperti itu. Di sini ada validasi tindakan yang salah. Lalu menanyakan keyakinan. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, lalu tingkah laku yang salah telah divalidasi di langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Jadi ketika kita sudah menstabilkan identitasnya, lalu kita memvalidasi tindakan anak itu yang salah, kita menanyakan keyakinannya agar dia dapat menemukan solusi untuk dirinya sendiri dari dalam dirinya. Tindakan apa yang bisa dia lakukan agar dia dapat bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dilakukannya. Selanjutnya, nah ini gambar segitiga restitusi. Ada 3 tahapannya tadi: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Nah, itu kata-kata yang bisa dipakai untuk menstabilkan identitas. Nah, di validasi tindakan bisa juga, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Boleh ini juga dipakai. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, ini divalidasi tindakan yang salah. Nah, di tahapan terakhir, di sini bisa ditanyakan juga, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Nah, makanya pentingnya sebuah keyakinan kelas itu di sini ya. Oke, terima kasih banyak. Mungkin cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan dari diseminasi kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk Ibu dan Bapak Guru SDN Cemplang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu MC Mala. Masya Allah, terima kasih Bu Dewi, ilmunya sangat bermanfaat untuk kita semua. Sebelum ditutup, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan Ibu dan Bapak. Cukup, insya Allah bisa dipahami dan kita praktekkan ya. Oke, saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, anak-anak, pada kesempatan
Oke anak-anak, sudah selesai nulisnya? Sudah. Sekarang kita akan tempel di depan keyakinan kelas yang nanti akan kita sepakati ya. Oke. Oke anak-anak, ini kesepakatan kelas yang akan kita buat. Bu Guru akan kelompokkan bagi kesepakatan yang sama. Kita ambil satu saja ya, siap ya. Anak-anak, ini kesepakatan kelas kita sudah ada. Yang pertama, kita harus disiplin ya. Yang kedua, harus saling menghormati antara sesama. Dan yang ketiga, harus selalu mempraktekkan apa itu 5S ya. Dan yang terakhir, kita harus menjaga kebersihan kelas. Oke anak-anak, kita sudah membuat kesepakatan kelas ya. Bagaimana? Apakah kita sudah percaya dengan keyakinan kelas yang kita buat? Bisa dilaksanakan? Belum kompak. Bisa dilaksanakan? Jelas kan? Semangat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Tia Hertrianingrum SPD, Kepala Sekolah SDN Negeri Cemplang, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Tempat di mana Ibu Dewi Sintawati SPD mengajar. Saya bangga dengan guru-guru di SD Cemplang yang mempunyai kinerja dan etos kerja yang tinggi. Khususnya saya bangga kepada Ibu Dewi Sintawati SPD yang masuk menjadi guru penggerak di Angkatan 8. Diseminasi pengibasan yang dipaparkan oleh Ibu Dewi Sintawati SPD merupakan aksi nyata dalam program pendidikan guru penggerak yang sedang dijalani. Mudah-mudahan pengibasan yang dilakukan ini bersifat permanen dan akan menjadi contoh, akan diimbas oleh Bapak Ibu Guru SD Cemplang yang nantinya akan berdampak kepada peserta didik sehingga dapat menerapkan disiplin diri yang dapat meningkatkan motivasi peserta didik untuk belajar dan meningkatkan capaian pembelajaran sehingga prestasi belajar peserta didik dapat meningkat dan pembelajaran dapat berpihak pada murid. Selamat kepada Ibu Dewi Sintawati SPD karena telah melakukan diseminasi dengan baik, runtut, lancar, dan tanpa halangan suatu apapun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aziz Latif. Saya merupakan rekan Bu Dewi di SD Negeri Cemplang. Menurut saya dari apa yang telah dipaparkan oleh Bu Dewi itu sangat bagus untuk diimplementasikan di sekolah kami, terutama dalam hal disiplin positif bagi murid. Karena masih banyak murid di sekolah ini yang melakukan kedisiplinan
dengan dasar motivasi ekstrinsik. Bagi kami sebagai guru, diseminasi yang disampaikan Bu Dewi juga sangat bermanfaat karena sebagai guru dapat memposisikan diri berdasarkan posisi kontrol. Kami juga tahu ada di posisi kontrol manakah selama ini, apakah di posisi penghukum, pemantau, pembuat merasa bersalah, atau bahkan mungkin manajer. Kemudian, bagaimana cara kita dapat menanamkan motivasi intrinsik pada diri murid, terkhusus diri kami sebagai seorang guru. Dengan adanya diseminasi ini, kami dapat berkolaborasi untuk menerapkan budaya positif di SD Negeri Cemplang. Untuk perubahan ke arah yang lebih baik, demikian hal yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.